Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Jainal Ulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Bandung. Nah, saya sekarang sudah berada di stasiun Bandung. Akan melakukan perjalanan naik kereta api. Tetapi ini kereta api spesial, kereta api baru yang ada di Indonesia, teman-teman. Yaitu kereta cepat Indonesia-Cina. Nah, ini saya mau mulai perjalanan dari stasiun Bandung ya. Dan habis ini rencananya pengen naik dari stasiun Tegaluar. Jadi terminus nih, full trip dari Tegaluar menuju ke Halim. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti perjalanan saya. Jadi ini tadi kita barusan sampai naik kereta api Malabar dari Kediri, turun di Bandung ini. Nah, kenapa ini kita turun ke pintu utara? Karena kita ada urusan sebentar di pintu utara. Nah, rencananya nanti dari stasiun Bandung ini menuju ke stasiun Tegaluar, saya akan naik kereta lokal menuju ke stasiun Cimekar. Baru dari Cimekar, nanti kelihatannya kita bakal naik ojek menuju ke stasiun Tegaluar ya. Kita lihat aja lah nanti. Let's go! Oke, ini kita menuju ke arah timur setelah keluar dari stasiun Bandung di pintu utara. Jadi untuk menyelesaikan urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, teman-teman. Dan ini stasiun Bandung sekitar pukul 7 pagi. Lagi rame banget. Baik kedatangan maupun keberangkatan ya. Ada porter pribadi. Kali ini perjalanan bersama Brian ya. Dia lagi bawain koper saya nih. Kita jalan menuju ke jembatan penyeberangan orang untuk menyeberang ke stasiun Bandung bagian selatan. Langsung belok-belok aja dah, pening rasanya. Wah, di sana ada kereta api Lodaya yang baru berangkat dari stasiun Bandung. Kereta api Lodaya ini memiliki relasi dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Jadi rutenya ini via Tasikmalaya, Kroya, Yogyakarta. Ini kelasnya eksekutif ekonomi, teman-teman. Full menggunakan rangkaian stainless steel. Salah satu kereta mantep nih. Dan sekarang kereta api Lodaya sudah bisa kecepatan maksimal ya. Sampai 120 km per jam. Lodaya. Oke, ini urusan udah selesai. Saatnya kita menuju ke pintu selatan dari stasiun Bandung. Jadi kita harus melewati jembatan penyeberangan orang. Nyebrang rel, teman-teman. Naik turun nih. Nah, ini kelihatannya ada kereta lokal nih yang baru berangkat. Kereta lokal Garut, komuter lain Garut. Oke, siap. Semangat, vamos. Perjuangan demi naik kereta cepat ya, Nia. Oke, kita udah menuju ke pintu selatan. Jadi pintu selatan ini bisa digunakan untuk boarding kereta lokal ataupun kereta jarak jauh. Tetapi yang pintu utara itu hanya kereta jarak jauh, teman-teman. Jadi apabila teman-teman punya tiket KA lokal, itu wajib naiknya dari pintu selatan ya. Oke, saya sekarang sudah berada di pintu selatan stasiun Bandung. Dan saya akan naik komuter lain KA lokal Bandung Raya dari Padalarang menuju ke Cicalengka. Sebetulnya dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Tegaluar itu ada shuttle yang disediakan oleh Damri. Dan itu interval waktunya adalah 1 jam sekali. Jadi saya sebetulnya pengen ya naik Damri, nggak perlu ribet-ribet. Tetapi saya takutnya jamnya nggak ngejar untuk kereta cepat bus yang akan saya naiki sekitar pukul 9.45. Dan di sini nanti untuk di stasiun Cimekar saya juga akan bertemu dengan Mas Hadi Jasa. Katanya Mas Hadi Jasa ingin barengan nih naik kereta cepat Indonesia-Cina-nya. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, kenapa Mas udah di stasiun Bandung nggak naik feeder aja, naik kereta cepatnya dari stasiun Padalarang?
Sebenarnya saya pengen seperti itu juga, tetapi saya pengennya secara full trip dari Tegaluar menuju ke Halim. Penasaran juga nih stasiun Tegaluar seperti apa. Karena apabila naik dari stasiun Padalarang, rasanya itu sebentar banget untuk naik kereta cepatnya. Jadi pengen full trip ya, sekitar 46 menit. Jadi apabila dari Padalarang menuju ke Halim itu sekitar 26 menit ya. Lumayan lah ya, nambah 20 menitan untuk naik kereta cepatnya. Pada percaya nggak sih kalau Indonesia memiliki kereta cepat pertama yang ada di Asia Tenggara? Kereta cepat dengan rute Halim Tegaluar yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bandung PP ini dapat berjalan sampai kecepatan 350 km per jam. Saat ini kereta cepat dengan nama Wus menjadi primadona masyarakat yang excited dengan adanya kereta cepat seperti saya. Hahaha. Bagaimana tidak? Biasanya dari Bandung menuju ke Jakarta atau arah sebaliknya, kita harus menempuh waktu kurang lebih 2-3 jam. Tetapi dengan kereta cepat ini kita hanya membutuhkan waktu 30-46 menit saja. Kali ini saya akan naik kereta cepat Indonesia-China secara full trip dari Tegaluar menuju ke Halim. Oke, kita langsung boarding aja untuk masuk ke dalam kereta ya. Gerbang pembinaan stasiun akhir Padalarang dengan jam keberangkatan pukul 7:22 menit. Silakan mempersiapkan diri di peron jalur 1. Ini kereta lokal yang akan saya naiki segera masuk di jalur 1 stasiun Bandung. Dan ini penumpang yang naik dari stasiun Bandung lumayan rame nih teman-teman. Jadi untuk kereta lokal apabila kita naik dari stasiun Bandung biasanya berada di jalur 1, jalur 2 atau bisa pun jalur 3. Jadi harus siap-siap nih, kita nyebrang-nyebrang pakai Skybridge. Untung banget ini untuk kereta lokal yang saya naiki masuknya di jalur 1, jadi nggak perlu naik-naik Skybridge ya. Oke, ini keretanya udah masuk. Saatnya kita masuk ke dalam kereta. Dan untuk kursinya ini bebas ya. Wah, gini Yan. Gini deh, sini aja. Nah, taruh atas dulu. Miring. Nah, oke. Gimana nih perjuangannya nih? Ya capek sekali ya, kita tadi turun di pintu utara, terus jalan kaki muter ke pintu selatan. Apalagi yang paling capek waktu naik JPO tadi. Udah bawa koper, bawa kerdus, bawa tas. Untung ini masih dapat tempat duduk, dan tempat duduknya ini bebas untuk kereta lokal ya. Nah, jadi untuk kerennya kereta lokal di Bandung ini sudah menggunakan AC semua, menggunakan AC rumahan dan menggunakan ekonomi konfigurasi seat 2-3 berhadapan seperti ini. Dan di sini juga langsung ada kresek untuk sampah, ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, dan ada toilet juga teman-teman. Nah, biasanya kan kereta-kereta lokal nggak ada toilet ya, ini ada toilet. Dan di sana ada kereta api Argo Wilis yang segera berangkat dari stasiun Bandung, memiliki relasi dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini kita masuk di stasiun Kiara Condong, salah satu stasiun besar yang ada di kota Bandung.
Dan stasiun Kiara Condong ini tempat pemberangkatan untuk kereta api kelas ekonomi macam Kahuripan, Pasundan, dan kereta api Kuto Jaya Selatan. Sedangkan stasiun Bandung itu untuk pemberangkatan kereta api kelas tinggi seperti Argo Wilis, Turangga, Argo Parahyangan, dan lain-lain. Oke, ini kita udah tiba di stasiun Cimekar. Yan, kesana dulu aja lah, nunggu Mas Adi Jasa dulu. Ini kita udah berada di stasiun Cimekar dan di sana kelihatan ya Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, gandang dari Persib Bandung. Dan ini keretanya berangkat kembali menuju ke tujuan akhir ke stasiun Cicalengka, teman-teman. Jadi untuk di stasiun Cimekar ini hanya tersedia 2 jalur dan jalurnya ini double track dan ada skybridge-nya nih, tempat untuk menyeberang antar jalurnya. Nah, penumpang yang turun di sini nih ramai banget. Dan ini masih menunggu Mas Adi Jasa ya, karena kami nggak paham. Katanya Mas Adi Jasa nanti bakal kesini. Nah, ini merupakan stasiun baru ya, karena dibangun untuk menunjang double track. Untuk stasiun lamanya itu berada di sana, teman-teman. Tuh, kelihatan kecil kayak gitu tuh. Nah, itu dia stasiun lama dari stasiun Cimekar. Nah, mari kita cek di Google Map. Dari stasiun Cimekar ini menuju ke Tegaluar tuh seberapa jauh? Kata Mas Adi Jasa paling deket sih 1,7 kilo ya. Dan di sini udah ada jadwal dari kereta Wusnya. 8.45 31 menit lagi, 10.20 13. Tapi ini kelihatannya belum update deh, karena kita berangkat tuh pukul 9.45. Dan masih promo ya. Promo 150.000 untuk yang kelas ekonomi premium, karena ada 3 kelas nih, first class, business class, sama ekonomi premium. First classnya 600, business classnya 450 dan ekonomi premium normalnya berapa ya? 300 ya? 300. Normalnya 300, tapi karena ada event ulang tahun KCIC ke-8 kalau nggak salah, makanya dikasih promo 50%. 1,7 kilo. Oh, 4,4. Oh, 4,4. Kalau naik motor itu 8 menit ya? 2,3 kilo. Nah, kalau naik motor tuh 2,3 kilo. Kalau naik mobil nih 18 menit. Karena muter ya, jadinya 4,4 kilo. Nih nanti opangnya berapa ya? 2,3 kilo, kita lihat lah. Ojek pangkalannya berapa nih ngasih tarifnya nih. Ini Mas Adi Jasa yang bisa nawar nih, karena bisa bahasa Sunda. Kalau tidak nawar ya. Kelihatannya itulah. Katanya Mas Adi Jasa udah tiba di stasiun Cimekar. Ini kita disuruh keluar dari stasiun ya. Udah keluar dari stasiun, kita cari Mas Adi Jasanya di sebelah mana. Jadi untuk teman-teman apabila turun di stasiun Cimekar ini, apabila lanjut menggunakan ojek online, ini nggak boleh ya. Statusnya di sini adalah zona merah. Jadi harus menggunakan ojek pangkalan. Nah, mari kita lihat nanti tarif dari stasiun Cimekar menuju ke Tegaluar naik ojek pangkalan di sini tuh berapa. Nah, itu dia. Siapa itu? Porter pribadi. Porter pribadi. Itulah. Nah, ini dia angkutan kita dari stasiun Cimekar menuju ke stasiun Tegaluar. Mau nggak mau pilihannya hanya ojek pangkalan atau opang. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitar 3 km dengan waktu tempuh hanya 10 menit aja. Selama perjalanan kita akan melewati pinggiran sawah dan pemandangan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk ongkos ojeknya sendiri menurut saya sih masih dalam batas wajar, yaitu hanya 15.000 saja. Finally sampai di stasiun Tegaluar. Ya, panas
Panas. Panas banget. Dan ternyata nggak terlalu jauh dari stasiun Cemekar, memang 2 kilo jalannya lurus saja. Dan opangnya untungnya nggak terlalu mahal juga, 15.000 cukup worth it lah dengan jarak 2 kilo. Paling sekitar 10 menitan lah. Ya 10 menitan kita udah sampai di stasiun Tegaluar nih. Gede banget nih. Macam stasiun kereta api di Cina kayak gini juga teman-teman. Nah di sini ada bus-bus shuttle yang menuju ke stasiun Tegaluar. Di sini ada yang Big Bird dari stasiun KCJB menuju ke Sumarekon Mall Bandung. Nah di sana ada Damri dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Tegaluar ini. Teman-teman juga bisa naik taksi sih, Bluebird kayak gini teman-teman. Dan ini suasananya panas banget di sini. Merupakan stasiun terminus untuk kereta cepat Indonesia Cina untuk saat ini. Jadi untuk trase pertama atau proyek pertamanya itu memang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bandung. Dan ada 4 stasiun. Yang pertama ada Tegaluar, Padalarang, Karawang, dan stasiun Halim di kota Jakarta. Tetapi untuk pemberhentian kereta cepat sekarang itu hanya Tegaluar, Padalarang, dan Halim. Untuk Karawang kita berjalan langsung. Nanti kedepannya katanya bakal ada rencana untuk pembangunan kereta cepat ini bakal dilanjutkan menuju ke arah Surabaya. Nah, untuk stasiun Tegaluar ini areanya gede banget dan kelihatannya memang mengadopsi stasiun-stasiun ala-ala di Cina sana. Jadi sebulan yang lalu alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi negara China dan saya sempat untuk berjalan-jalan ke beberapa kota besar seperti Guangzhou, Beijing, Shanghai, dan Kunming. Ini stasiunnya memang ala-ala seperti ini teman-teman. Dan untuk areanya ini luas banget dan berada di pinggir sawah. Apabila teman-teman ingin ke sini, paling mudah itu menuju ke stasiun Cemekar, lalu lanjut menggunakan ojek pangkalan. Tetapi apabila dari pusat kota, teman-teman juga ada shuttle ya, Big Bird dari Sumarekon Mall di Bandung, dan ada Damri dari stasiun Hall ataupun stasiun Bandung teman-teman. Dan untuk keberangkatan keretanya ini sekitar pukul 9:45, kurang lebih sekitar 45 menit lagi. Oke, kita habis ini akan mencetak tiket, lanjut kita langsung masuk ke dalam stasiunnya. Karena di luar ini lumayan terik dan panas banget teman-teman. Nah ini banyak banget yang kesini sekedar foto-foto dan ingin naik juga teman-teman, untuk naik kereta cepat Indonesia China ini. Dan di sini tuh masih sepi ya untuk outlet-outlet ataupun franchise-franchise tempat jualan. Ini masih sepi banget. Jadi apabila teman-teman belum makan, saran saya untuk mencari makanan terlebih dahulu di area sekitar ya. Dan di sini itu ada loket ya, layanan pelanggan, customer service, dan informasi. Kelihatannya kita juga bisa beli tiketnya di sini teman-teman. Nah ada papan informasinya di sini, tinggal kita ikuti aja. Dan teman-teman juga bisa membeli tiket melalui vending machine. Jadi mesin tiket yang berada di sana. Nah kita lihat untuk area di stasiun Tegaluar ini. Nah kayak gini nih. Masih sepi banget kan untuk tempat-tempat jualan kayak gitu. Jadi lebih banyak kayak tempat shuttle-shuttle seperti itu untuk transit. Oh ternyata di sana ada yang jualan beberapa. Jadi teman-teman apabila ingin membeli oleh-oleh di stasiun Tegaluar ini, ternyata sudah tersedia kayak gini nih. Di sini ada jualan cakwe, terus bakmi GM ataupun bolu kayak gitu, dan ada yang jual makanan di sana. Nah, tapi terbatas banget ya untuk kursinya dan jumlahnya teman-teman. Oke, ini kita mau ngambil tiket. Jadi di sini tersedia 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin. Apabila kita beli tiket, nah kayak gini, menuju ke Karawang, Padalarang, ataupun Tegaluar. Coba kita Halim ya. Nah, hari ini kita cek tiket harga penuh, ini jumlah total tiketnya. Nah, kayak gini nih. Habis semua. Jadi di sini ada yang first class, ada yang bisnis, ada kelas ekonomi premium. Dan untuk yang di blok seperti ini tuh tandanya habis nih. Ada beberapa sisa ya. Paling terakhir itu berangkat dari Tegaluar itu sekitar pukul 19.40 dan kedatangan di Halim pukul 20:26. Nanti kita akan naik ini nih 9.45 dan tiba di Halim 10.31. Jadi walaupun mepet kayak gitu kita bisa beli di sini ya. Bisa. Langsung bisa. Selama tiketnya tersedia. Selama tiketnya tersedia. Oke.
Kita menuju ke laman utama, pengambilan tiket, kartu identitas. Oke. Nama Irja Nailal Ulya. Agak ribet ya, kenapa nggak langsung kode booking aja? Masukkan nomor identitas. Nah ini dia, langsung muncul ya. Jadi kita harus masukin nama ditambah dengan nomor identitas yaitu KTP. Langsung muncul, saya nanti akan naik di ekonomi premium 3 seat nomor 7D. Lalu kita cetak. Bakal muncul di sini tiket. Nah, bentuk tiketnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini nanti bakal kita gunakan untuk masuk maupun keluar. Jadi saat naik keretanya jangan sampai hilang untuk tiketnya nih. Ini bisa untuk disimpan. Ini macam tiket-tiket di Jepang deh modelnya. Waktu naik Shinkansen tuh tiketnya modelnya kayak gini. Tetapi waktu di Cina itu udah kayak struk bentuk tiketnya. Gimana Mas? Ini harga 150.000 gimana nih? Ya untuk 150 masih oke sih. Masih oke ya? Kita lihat nanti. Sekarang kan masih promo. Masih rame, promo. Jadi orang masih penasaran juga. Lagi hype-hype banget nih. Yes, betul. Nanti kalau udah 300 kita lihat apakah masih baik seperti sekarang. Karena perjalanan kereta cepat ini selalu ditambah kayaknya setiap hari. Bener-bener. Setiap minggunya itu. Dan saya yang paling amazed waktu weekend kayak gini, yang first class aja 600.000 sampai habis juga sih. Iya, itu keren, salah satu keren sih. Ya orang Jakarta Bandung kan banyak yang tajir, bro. Mantap, mantap, mantap. Nggak kayak kita-kita. Oke, sudah mencetak tiketnya. Saatnya kita menuju ke hall keberangkatan. Jadi untuk keberangkatan kita harus naik ke atas. Di sini tersedia tangga dan tersedia eskalator juga, teman-teman. Nah, kita naik ke sini nih. Nah, ini dia. Jadi ini tuh konsepnya persis ya, macam saat saya kemarin naik kereta cepat di negara China. Jadi apabila kita ingin melakukan keberangkatan, kita tuh harus melewati security check terlebih dahulu di sini. Dan nanti kita akan masuk ataupun naik satu lantai lagi untuk menuju ke ruang tunggu. Jadi ruang tunggunya bukan berada di lantai 2 ini. Jadi untuk pengantar itu mentok cuma bisa sampai di sini. Jadi apabila penumpang itu bisa lanjut menuju ke sini ya. Tetapi harus melewati security check. Jadi untuk barang-barang bawaan semua bakal di-scan dan diperiksa terlebih dahulu. Oke, sekarang itu saya sudah melakukan security check dan sudah masuk istilahnya. Sudah bisa menunggu ke ruang tunggu. Dan setelah kita melewati security check, ternyata di stasiun Tegaluar ini kita langsung bisa melihat suasana dari peronnya. Nah, jadi kelihatan di sana rangkaian dari kereta cepat Indonesia Cina. Jadi di sini untuk armadanya itu tuh menggunakan CR400AF. Tetapi untuk CR kan China Railway, makanya di sini untuk kodenya itu KCIC 400AF yang memang asli buatan dari China dan diimpor langsung dari China. Dan dulunya ini nama keretanya itu Komodo. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Tetapi kelihatannya sekarang udah kebanyakan warna merah abu-abu seperti itu, teman-teman. Ya hampir-hampir sama dengan livery yang ada di China sana. Tetapi untuk saat ini penyebutan dari keretanya adalah kereta WOOSH, WHOOSH kalau nggak salah. Dan perjalanan dari Tegaluar ini menuju ke Halim itu akan ditempuh kurang lebih sekitar 46 menitan dengan kecepatan maksimal sampai 350 km per jam. Menjadikannya kereta WOOSH ini merupakan kereta cepat pertama yang ada di Asia Tenggara dan Indonesia. Untuk kereta-kereta di Asia Tenggara itu mentok-mentok masih 160 km per jam. Macam kereta dari Kunming menuju ke Vientiane di Laos itu kecepatan maksimal cuma 160 km per jam. Untuk di Malaysia itu kecepatan maksimal cuma sekitar 140 km per jam. Tetapi untuk WOOSH ini itu 3 kali lipatnya, 350 km per jam. Jadi dengan jarak tempuh sekitar 150 sampai 170 km itu waktu tempuhnya singkat banget sih. Biasanya apabila kita naik kereta api Argo Parahyangan itu kan sekitar 3 jam. Apabila kita naik bus ataupun kendaraan via tol itu sekitar
2 jam apabila lancar, tetapi untuk naik ini kurang lebih cuma 30 menit. Wow, nggak sabar banget nih. Habis ini kita masuk ke dalam dan lihat keretanya seperti apa. Akhirnya saya dapat mencoba kereta cepat WUS. Armada yang digunakan oleh kereta cepat WUS ini adalah KCIC 400AF. Apabila di Cina adalah CR400AF dan dapat melesat sampai kecepatan 420 km per jam. Namun dalam pengoperasiannya hanya dibatasi sampai 350 km per jam saja. Karena menggunakan armada berkecepatan tinggi yaitu CR400AF, makanya nomor perjalanan untuk kereta WUS ini ada kode G yang merupakan apabila di China adalah nomor kereta api dengan kecepatan tertinggi atau kasta tertinggi untuk kereta cepat. Oh iya, armada ini apabila di China dikenal dengan nama Fuxinghao. Nama WUS untuk kereta cepat Indonesia China merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. WUS, 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 yes. Let's go, kita cobain. Oke, mari kita langsung menuju ke ruang tunggu atau waiting lounge-nya. Kita naik 1 lantai lagi menggunakan eskalator yang berada di sini, teman-teman. Dan untuk bangunannya ini gede banget ya. Asli persis kayak stasiun-stasiun yang berada di China sana, teman-teman. Nah, kita tiba di waiting lounge-nya atau ruang tunggu untuk para penumpang. Dan di sini adalah tempat untuk scan barcode dari tiket apabila kita ingin naik kereta cepat Indonesia China, teman-teman. Dan untuk penomoran keretanya di sini tuh menggunakan huruf G. G itu apabila di China itu merupakan kereta paling cepat, istilahnya Fuxinghao, yang memang kecepatannya bisa sampai 350 sampai 400 km per jam. Jadi untuk kereta yang saya naiki ini nanti akan memiliki perjalanan G1124 dari Tegaluar menuju ke Halim, keberangkatan 9:45 dari peron atau jalur 3, teman-teman. Dan habis ini kelihatannya kita boleh masuk dan kita scan tiketnya seperti apa. Jadi untuk penomoran keretanya dan untuk model dari stasiunnya ini benar-benar mengadopsi dari China, teman-teman. Jadi apabila di China itu untuk penomoran keretanya ada G, ada D, ada C, ada T, ada Z, dan ada K. Jadi apabila menggunakan kereta-kereta peluru modelnya, kereta cepat seperti itu ada kelas G, kelas D, dan kelas C. Nah, bedanya apa? Untuk G itu yang paling cepat Fuxinghao sampai 350 km per jam. Untuk D itu kecepatannya maksimal cuma sekitar 250 km per jam. Dan untuk C itu kecepatannya cuma bisa sampai 200 km per jam dan hanya menghubungkan kota-kota terdekat macam Jakarta Bandung ini. Tetapi karena ini menggunakan armada yang paling kenceng 350 km per jam, makanya di sini untuk penomoran keretanya itu menggunakan huruf G yang merupakan kelas tertinggi. Mantap. Oke, ini sudah boleh masuk ke dalam peron. Nanti kita masukin tiketnya seperti apa ya. Jadi apabila di China sana kita hanya scan atau tempel KTP tanpa harus mencetak tiketnya. Tetapi untuk di sini kita belum tahu nih harus seperti apa. Mari kita lihat. Nah, di sini kita bisa scan barcode ataupun memasukkan tiketnya. Jadi nggak perlu kayak di Cina ya, pakai KTP. Dan apabila kita sebagai foreigner ataupun orang asing kita harus menggunakan paspor. Ini kita lihat mana yang ngantri ya. Ini kosong. Kita langsung aja. Nah, itu nanti dia bakal masuk ke sini. Oke, bakal terbuka pintunya, teman-teman. Kita menuju ke peron 3 ya. Nah, let's go. Jadi ke sana itu relnya masih mentok ya, menuju ke Dipo. Untuk menuju ke Jakarta itu menuju ke arah sana. Dan untuk menuju ke peron kita akan turun lagi menggunakan eskalator yang tersedia. Teman-teman juga bisa menggunakan tangga ataupun lift ya. Jadi apabila bawa barang yang lumayan banyak bisa menggunakan lift yang sudah disediakan sebagai fasilitas penunjang di stasiun Tegaluar ini. Dan ini penumpangnya ramai banget. Untuk tiket ekonomi premium keberangkatan 9:45 itu habis, teman-teman. Dan saya nanti akan duduk di ekonomi premium 3 seat nomor 7D. Kita lihat ya. Oke, yuk kita menuju ke kereta 3 dulu. Habis ini kita foto-foto, bro.
ini dia. Nah, jadi informasi keretanya tuh di sini teman-teman. Ini tandanya kereta nomor 4. Ini perjalanannya G1124 tujuan Tegaluar menuju ke Halim. Berarti untuk 3 itu ke depan sana Mas Yan. Let's go. Nah, ini banyak banget yang foto-foto karena masih hype banget ya. Kita masuk. Oke. Wah, ini dia. Dan di sini tuh menggunakan pintu otomatis. Jadi ada sensornya bakal terbuka sendiri. Seat nomor 7D. Jadi apabila yang ekonomi premium, ini kursinya konfigurasinya adalah 23 hadap depan semua. Nah, di sini D sama F. Wah, kurang beruntung nih, nggak dapet yang full kaca. Dapatnya yang dominan tembok, tapi nggak apa-apa, masih dapat nih. Nah, seperti ini tampilan kursinya teman-teman. Jadi kursinya ini full kain rajut. Di sini ada headrestnya. Headrestnya ini empuk banget. Dan untuk kursinya ini juga lumayan empuk teman-teman. Jadi apabila kita naik ekonomi premium, itu konfigurasi seatnya adalah 23 seperti ini. Dan ini kursinya juga bisa diatur searah dengan arah kereta. Jadi macam ada tuas di sini. Apabila kita injak, nah seperti ini, itu bisa kita putar. Nah, bisa kita putar searah dengan kereta. Nah, kayak gitu. Dan fasilitas di sini legroomnya lumayan lega untuk kereta kelas ekonomi. Dan di sini di depan kita juga langsung ada meja lipat. Bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja. Dan ada kantung untuk menaruh barang atau botol, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di bagian temboknya sini, ini juga ada gantungan. Bisa kita gunakan untuk menggantung makanan ataupun barang-barang ataupun pakaian. Oke, mari kita menuju ke depan. Pengen lihat bagian depan dari kereta cepat ini seperti apa teman-teman. Jadi ini kereta 2, masih kelas ekonomi premium. Dan ini kereta 1 sekaligus kabin dari masinisnya. Kelihatannya kelasnya berbeda deh. Ada pramugari khususnya nih. Kelihatan di dalam lebih keren tuh. Lagi Mbak. Mbak, yang di sini tuh kelas apa Mbak? Yang di sini itu ada kelas bisnis dan kelas VIP Pak. Jadi oh gitu ya. VIP diikuti dengan bisnis, baru diikuti dengan ekonomi. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi macam Cina ya, dibagi 2. Berarti yang bagian belakang sini bisnisnya. Bisnisnya di depan lagi itu ada ekonomi, yang bagian sini firstnya. Betul. Oh di gitu. Di sana ada kelas 8 itu VIP, di belakangnya ikuti langsung ekonomi. Oh kayak gitu juga ya. Seperti itu. Oke. Masih Mbak. Nah, ini jadi wahana rekreasi sekaligus liburan untuk keluarga-keluarga ya teman-teman. Banyak banget yang foto-foto nih di sini nih. Mantep, mantep. Nah, kita diberi kesempatan untuk melihat kelas tertingginya, yaitu first class. Nah, untuk di bagian sini, itu konfigurasi seatnya adalah 1-2. Jadi untuk first class itu seperti ini. Konfigurasi seatnya adalah 1-2, dan di bagian sini itu hanya tersedia 1-2-3. Jadi kurang lebih sekitar 9 tempat duduk, teman-teman. Dan ini tepat berada di belakang kabin masinisnya. Di sini tuh ada TV. Fasilitasnya legroomnya seperti ini, dan di sini ada saklar, dan di bagian armrestnya juga ada meja lipat nih teman-teman. Tersedia footrest dan ada kantung untuk menaruh barang atau botol, dan di sini ada gantungannya juga. Nah kayak gini nih, ini harganya 600 ribuan. Kita lihat kelas bisnisnya. Nah kayak gini nih. Konfigurasi seatnya adalah 2-2. Dan di bagian armrestnya langsung ada colokan. Di sini ada colokan USB ataupun listrik kayak gitu. Dan tersedia footrest. Kayak gini nih. Di bagian armrest juga ada meja lipat. Ini harganya 450.000. Kita ke belakang lagi aja.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Jadi sekitar 28 kursi. Kita menuju ke belakang lagi. Oke. Di bagian sini ada tempat sampahnya, teman-teman. Nah, di bagian belakang lagi baru kita masuk ke kereta ekonomi premium. Oke, misi. Nah, ini yang paling banyak kapasitasnya. Karena konfigurasi seatnya adalah 2, 3. Dan saya paling senangnya adalah pintunya. Wah, pintu otomatis kayak gini, teman-teman. Sambungannya seperti ini ya, menggunakan sambungan akordeon. Persis saat saya ke Cina kemarin. Ya, armadanya sama sih. Kita ke belakang lagi. Ini premium 3 udah kan. Hello. Nah, saya sekarang sudah berada di dalam kereta di kelas ekonomi premium tempat saya naik. Dan tadi alhamdulillah sudah tahu gambaran untuk di kelas first ataupun di bisnis ya. Dan untuk ekonomi premium ini memanjang dari kereta 2, kereta 3, kereta 4. Terus kalau nggak salah tuh ada kereta makan juga. Kereta 6, kereta 7, dan kereta 8 itu modelnya macam first dan bisnis lagi kalau nggak salah, teman-teman. Dan untuk masinisnya, ini tuh masinisnya masih dari China. Jadi untuk operator kelihatannya itu masih dari China, tetapi kru yang berada di dalam kereta itu menggunakan warga negara Indonesia sini. Lumayan capek, lumayan gerah. Dan ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi keretanya akan segera diberangkatkan dari stasiun Tegaluar menuju ke stasiun Halim. Let's go, udah nggak sabar banget nih. Gimana nih perasaannya naik kereta cepat pertama kali? Jadi ini pertama kali really excited ya sebetulnya. Kemarin soalnya waktu mau war tiket gratis, waktu dicoba itu kehabisan. Padahal udah dipencet, tinggal pencet, udah masukin data, tinggal pencet di keep aja nggak bisa. Akhirnya ya nggak dapat. Akhirnya ini pertama kali nyoba dan mari kita lihat apa nanti bagaimana 46 menit ke depannya. Semoga next time bisa nyobain ke Jepang, ke Korea, dan sampai Eropa. Amin. Nanti gitu kita semoga juga nggak cuma di Indonesia aja, pasti yang di luar negeri semoga kita juga bisa naik itu. Nah, di bagian bawah ini itu ada colokan listrik, teman-teman. Jadi ada colokan USB dan colokan charger. Jadi apabila di bagian kursi yang 2 seperti ini cuma tersedia 1. Berbeda dengan kursi yang 3 seperti ini. Jadi ada 2 tuh. Nah, 1, 2 di sana. Nah, di bagian salah satu sisi kereta ini itu terdapat tempat untuk menaruh barang. Jadi tempat untuk barang-barang berat kayak gitu ya. Heavy luggage. Jadi macam koper-koper ataupun barang-barang berat bisa ditaruh sini. Dan di sini juga ada tempat sampah dan ada toilet. Toiletnya ini ada 2. Jadi tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Kita lihat menggunakan pintu geser seperti ini. Nah, untuk kuncinya itu berada di sini. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, seperti ini. Jadi untuk di sini itu areanya luas banget. Di sini ada wastafel, ada keran, ada sabunnya. Di sini ada pengharum ruangan, ada kloset duduk, ada bidetnya, ada flashnya, dan di sini ada kertas toilet, ada kertas pelapis toilet, dan di sini ada tisu. Ditambah dengan tempat sampah dan juga cermin yang berada di sini, teman-teman. Selamat pagi pelanggan kami yang terhormat. Atas nama KCIC kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan kereta bebas asap rokok dengan nomor perjalanan D1124. KA Cepat Hus dengan tujuan stasiun Halim melalui pemberhentian di stasiun Tegaluar. Selamat menikmati perjalanan Anda dan terima kasih. Wus wus wus, yes. Good morning dear passengers. We would like to welcome you to the Wus High Speed Railway with destination at Halim Station and you stop at Padalarang Station. Thank you for traveling with us and enjoy your trip. Wus wus wus, yes. Coba lihat baru berapa detik itu udah kecepatannya, coba lihat teman-teman. Berangkat 194 km per jam. Wah. Nggak masuk akal. Belum ada 1 menit. Belum ada 1 menit. Akselerasinya tuh berarti kenceng banget. Us. Cocok namanya us. Us us us, yes. Ini baru berangkat udah ada yang bocor nih. Katanya air AC ya. Ini udah lapor langsung kan.
langsung dibersihin nih. Ini air AC ya? Ya, Oke. harus laporan dulu. Bikin laporan. Tapi iya laporan. Itu harus 3 ya. Berapa? Ini punyanya enggak buka. Ada tetesnya. Ada tetesan sedikit ke sini enggak sih? Iya. Air moyen. Boleh dicek dikit bentar. Iya, Mas. Iya, Mas. Itu air. Bukan. Iya, Oh, ternyata rembesan Bria nih. Oke, maaf ya Mas ya. Nah, barusan ada troli yang lewat, itu bukan untuk para penumpang di kelas ekonomi premium, melainkan di kelas tertinggi ya. Untuk first class ditambah dengan bisnis. Jadi apabila kita naik ekonomi premium, ya udah kita cuma dapat kursi, tinggal duduk, tinggal menikmati perjalanan teman-teman. Jadi ini kursinya itu kayak menggunakan model-model batik Mega Mendung ala-ala Cirebon, dan di sini tuh kursinya itu warnanya abu-abu ditambah dengan warna biru seperti itu. Ini keretanya nyaman banget, nggak gemblodak. Dan tiba-tiba kecepatannya aja udah sampai 200 km per jam. Akselerasinya ini memang mantap banget untuk kereta cepat nih teman-teman. Dan untuk sistem kereta cepat ini itu adalah menggunakan tenaga listrik. Jadi di atas keretanya itu ada pantograf yang menghubungkan keretanya dengan listrik aliran atas sebagai tenaga utamanya. Jadi apabila nggak ada listrik ya udah kereta cepat ini nggak bisa berjalan seperti itu. Pelanggan kami yang terhormat, demi kenyamanan kita bersama di dalam KA Cipatus, kami himbau untuk tidak membuang sampah di dalam rangkaian kereta. Tempat sampah disediakan pada bordes atau pada sambungan kereta. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wus, yes. Dear passengers on our corporate train, please do not litter on the train. Dispose trash to the trash bin at the bordes or train connection. Keep your environment nice and clean. Thank you for your attention. Wus, yes. Pelanggan kami yang terhormat, perlu kami informasikan juga selamat menikmati fasilitas yang tersedia di KA Cipatus. Kami mohon kerjasamanya untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang telah tersedia di dalam kereta. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wus, yes. Antara peron dekat kereta. Terima kasih. Dear guests, may we have your attention please? The right door will be open. Please be careful when you disembark the train. Pay attention to the gap between the platform and the train. Thank you. Nah, ini kereta cepat Indonesia China sudah tiba di stasiun Padalarang. Jadi yang naik dari sini itu rame banget teman-teman. Jadi untuk stasiun Padalarang ini langsung terintegrasi dengan stasiun kereta api Padalarang juga yang melayani kereta lokal ataupun kereta-kereta lain teman-teman.
Dan apabila teman-teman dari pusat kota macam dari stasiun Bandung ingin naik kereta cepat Indonesia China ini, itu juga disediakan feeder menuju ke stasiun Padalarang ini, lanjut kita bisa naik kereta cepatnya. Nah, mungkin alasan kenapa dari stasiun Padalarang ini lebih banyak yang naik karena disediakan feeder tersebut dari stasiun Bandungnya. Jadi dari Bandung menuju ke Jakarta kan ada kereta api Argo Parahyangan tuh. Nah, itu tadi saat masuk stasiun Padalarang kita bertemu dengan sesama kereta yang melayani dari Bandung menuju ke Jakarta, yaitu kereta api Argo Parahyangan. Asli, ini yang naik dari stasiun Padalarang ini rame banget teman-teman. Jadi gimana nih menurutmu nih penumpang kereta cepat nih? Kalau menurutku penumpang kereta cepat ini dari Padalarang asli bikin pening juga, soalnya tiba-tiba dari Tegaluar itu masih sepi mompong, tiba-tiba waktu udah berangkat Padalarang langsung penuh semua. Dari kayaknya emang penuhnya itu dari Padalarang, soalnya juga kebantu sama adanya feeder itu dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang. Nah, ini suasana di dalam kereta selepas dari stasiun Padalarang teman-teman. Langsung kelihatannya semua kursi yang berada di kelas ekonomi premium ini terisi. Ini penuh dan ramai banget. Oke, ini lepas dari stasiun Padalarang, keretanya bisa sampai kecepatan maksimal 350 km per jam, dan nantinya itu kebanyakan kita akan melewati terowongan dan jembatan. Jadi kelihatannya kita bakal bisa lihat view lagi sesaat di Karawang karena tepat berada di pinggir tol ya. Tapi kalau dari Bandung menuju ke Karawang ini kan kita lewat Purwakarta juga. Ini jalurnya tuh gunung-gunung. Makanya di sini kita tuh kayak membelah gunung lewat tengah gunung, makanya di sini bakal banyak terowongan dan jembatan. Tapi view-nya bakal ciamik juga nih kelihatannya. Jadi ini kan kereta cepatnya udah bisa sampai kecepatan maksimal. Ini UTW 350 km per jam. Ini menurut Brian, gimana nih di dalam keretanya nih? Di dalam kereta itu enak, nyaman juga, nggak ada rasa sih. Tapi di kuping menurutku kayak agak bikin bindeng dikit. Kayak agak suaranya agak kurang kedenger, agak hilang, agak mendem. Kayak ada dengung seperti itu ya, karena kan nggak bisa dipungkiri kita lewat terowongan juga dengan kecepatan tinggi, pasti tekanan itu berbeda-beda teman-teman. Udah 315. Nah ini udah 300 km per jam lebih dan nggak ada gemblodak sama sekali, cuma aja wus, sesuai dengan namanya, wus wus wus, yes. Mantap. Oke, kita coba jalan menuju ke belakang ya. Nah ini asli penumpangnya rame banget teman-teman. Oke, kita nyebrang misi. Ini di ekonomi premium 4 teman-teman. Nah, kita ke belakang lagi, belakang terus ya. Kita lihatlah rame penumpangnya macam mana nih. Nah ini dia, ada kereta makan, kereta restorasi, tapi sayangnya ini belum beroperasi atau digunakan untuk penumpang ya. Jadi nggak ada yang jualan di sini. Tersedia kursi sama meja kayak kecil kayak gini, dan di sini sebetulnya ada mini pantry untuk jualan teman-teman. Jadi ada microwave, ada kayak alat pembuat kopi,
Tapi sayangnya belum dioperasikan untuk jualan. Nah, Mas Adi Jasa bersana. Nah, jadi pintunya ini menggunakan pintu otomatis ya. Kita nggak bisa sembarangan untuk membuka ataupun menutupnya. Jadi ini kecepatannya kecepatan tinggi banget. Dan yang di bagian sini itu ternyata untuk yang kursi 2-nya itu terletak di sebelah kiri. Tetapi untuk di ekonomi 3, tempat saya duduk, untuk kursi 2-nya itu terletak di sebelah kanan, teman-teman. Nah, ini tadi kan kita sempat jalan dari Eko 2 menuju ke kereta makan ini di sekitar Eko 5 atau 6 kalau nggak salah. Ini kan kita jalan kaki di kecepatan tinggi. Gimana menurutmu nih? Jadi kalau menurutku itu agak goyang dikit, tapi nggak yang goyang-goyang parah. Tapi emang kayak ngelawan kecepatan. Tapi ya worth it lah, nggak sampai yang goyang-goyang parah gitu. Stabil nggak? Seru nggak? Seru kok, stabil. Kalian wajib coba wus. Wajib coba. Dia udah jadi promotor Wus. Gimana? Wus, yes. Ini saya pengen tanya pendapat Mas Adi Jasa. Gimana nih untuk kereta cepat Indonesia-Cina Bandung-Jakarta? Ini kita melihat dari perbandingan Argo Parahyangan atau kayak gimana nih? Pertama kita lihat perbandingan dari Argo Parahyangan dulu. Tadi kita ketemu di Padalarang tuh. Nah, kalau untuk Argo Parahyangan itu dari segi guncangan, dari segi kecepatan beda banget sama kereta Wus ini. Kita waktu naik kereta cepat itu benar-benar halus, lewat wesel aja nggak berasa, ditambah lagi keretanya ngebut bisa sampai 350 km per jam kan. Sedangkan untuk si Argo Parahyangan cuman bisa berjalan sampai dengan 115, dan itu tuh guncangannya terbilang kasar, kadang kasar ya, apalagi di jalur yang belok-belok dari arah Bandung sampai dengan Purwakarta. Jadi untuk Wus ini sebenarnya nyaman banget dari suspensi segala macam. Tapi memang untuk kereta cepat ini menurut saya pribadi memiliki kekurangan. Nanti kita dari Halim apabila mau ke pusat kota harus nyambung LRT lagi, harus transit lagi, seperti itu. Jadi kalau bawa barang yang lumayan banyak agak ribet. Tetapi dari sisi harga gimana nih? Kalau 150.000 mah oke, tapi kalau misalkan 300.000 ya emang agak lumayan. Tapi kalau dibandingin dengan harga Argo Parahyangan eksekutif 250.000 sama 300.000 gimana nih? So-so lah untuk di kelas ininya ya, premium ekonomi. Tapi kalau misalkan pembandingnya bisnis kelas atau enggak VIP, ya jauh banget. Oke. Jadi untuk kesimpulannya gimana nih? Mending Argo Parahyangan atau Wus nih? Itu tergantung orangnya, Mas. Kalau misalkan untuk orang-orang yang memang dari pusat kota ke pusat kota, mungkin bisa mempertimbangkan Argo Parahyangan karena memang tidak perlu transit lagi. Tapi apabila naik kereta cepat ini, kita bisa memangkas waktu sekitarannya mungkin sejaman sampai 1,5 jam mungkin, tergantung nanti transitnya seperti apa. Nanti kita juga bakal transit naik LRT ke arah Sudirman. Berhubung LRT ini punya image yang kurang bagus, katanya sering mogok, kita lihatlah nanti dari arah Halim ke Sudirman berapa lama tuh. Oke, berarti ini sebetulnya bukan untuk kaum mendang-mending. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Betul banget. Perasaan baru hahaha, tiba-tiba udah Karawang bro. Ya tadi kami habis jalan ke kereta makan, tiba-tiba udah LS stasiun Karawang. Akhirnya kami balik lagi, soalnya ini kurang lebih sekitar 10 menit lah. Habis ini kita nyampe di tujuan akhir, yaitu stasiun Halim.
Dan ternyata tuh untuk kecepatan maksimalnya 350 km per jam itu hanya tersedia di peta Padalarang sampai Karawang ya. Lepas dari Karawang ini turun lagi sekitar 250-200 km per jaman. Ya, soalnya kan juga mengurangi kecepatan habis ini soalnya sampai di pemberhentian terakhir. Di sisi lain kita udah lewat daerah perkotaan sih. Biasanya untuk kereta cepat gini apabila lewat daerah perkotaan yang padat penduduk itu kecepatannya dikurangi, nggak sampai kecepatan maksimal. Ya, habis ini kita sampai. Ini asli Jakarta menuju ke Bandung atau arah sebaliknya naik kereta cepat bus ini kayak numpang duduk aja setengah jam tiba-tiba udah sampai tujuan. Asli teman-teman, ini cepet banget dan ini kita udah sejajar dengan jalan tol menuju ke Cikampek. Di bawah itu jalan tol yang biasa, yang di atas ini jalan tol MBZ. Nah, kayak gini nih. Ini persiapan kita tiba di stasiun Halim. Kurang lebih sekitar 8-9 menit lagi. Oke, alhamdulillah ini awal 2 menit dari jadwal kita sudah tiba di tujuan akhir dari kereta Wus ini, yaitu di stasiun Halim. Oke, siap-siap yo. Nih semua penumpang langsung turun. Nggak kerasa nih tiba-tiba udah sampai Jakarta aja teman-teman. Oke, ini barang-barang udah diturunin semua. Mari kita turun. Jadi apabila barang-barang yang ringan itu bisa ditaruh di bagasi bagian atas ini. Jadi apabila barang-barang yang berat harus ditaruh di bagasi khusus yang terletak di dekat persambungan antar kereta teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sudah tiba di kota Jakarta. Let's go. Masih oke, terima kasih. Seperti biasa kita menuju ke depan untuk foto-foto terlebih dahulu ya. Nah ini dia nih, Bapak masinis asli dari China teman-teman. Nah ini rame banget teman-teman yang foto-foto di depan nih. Coba lihat deh, kayak gini nih suasananya nih. Asli rame banget kan yang foto-foto. Karena masih hype banget, dan untuk kereta cepat ini merupakan pengalaman baru untuk warga negara Indonesia ya teman-teman. Alhamdulillah di Indonesia ada kereta cepat seperti ini. Walaupun masih menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bandung, tapi mantep banget nih udah ada seperti ini. Oke, seperti inilah tampilan depan dari kereta Wusnya ini. Jadi ini memang asli diimpor dari China dengan kode sarana KCIC 400AF. Jadi untuk tipe-tipe armada di China itu banyak banget ya. Ada 400AF, 400BF, CR2E, CR2H, dan lain-lainnya. Alhamdulillah ini kita sudah tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Halim. Banyak banget yang merasa excited dengan adanya kereta cepat Wus ini teman-teman. Banyak banget yang foto-foto, bisa dilihat antusiasme penumpang ataupun warga-warga di sini nih. Oke. Ini kita udah dipersilahkan untuk keluar, jadi nggak boleh lama-lama di sini. Mari kita keluar yuk, let's go. Nah, ini dia pantografnya. Jadi di atasnya itu ada listrik aliran atasnya, dan ada pantograf yang terhubung dengan listrik aliran atas sebagai saluran utama ataupun tenaga utama dari kereta cepat Wus ini teman-teman. Jadi cuma satu tok ini yang terhubung dengan listrik aliran atas, tetapi bisa menyuplai ke seluruh rangkaian kereta Wus dan bisa sampai kecepatan 350 km per jam. Mantap banget. Ini banyak banget yang excited, yang masih foto-foto seperti ini teman-teman. Mantap banget nih untuk antusiasme warga-warga Indonesia terhadap kereta cepat Indonesia Cina ini. Oke, mari kita keluar.
Jadi kita keluar itu harus turun ke bawah menggunakan eskalator yang ada, teman-teman. Ini masih banyak banget yang menunggu lift sekaligus sambil foto-foto dengan rangkaian kereta cepat bus ini, teman-teman. Oke, kita udah tiba di bawah. Kita menuju ke area kedatangan. Jadi ada beberapa area kedatangan nih. Di sini kedatangan 4, kedatangan 5. Nah, tiketnya jangan sampai hilang karena tiketnya ini digunakan untuk keluar. Nah, kayak gitu. Lulus inspeksi tiket. Kita ambil lagi tiketnya. Pintunya bakal terbuka. Alhamdulillah sudah tiba di Stasiun Halim. Kita lanjut naik LRT ya. Jadi di sini papan informasinya lengkap banget, LRT menuju ke sana. Jadi untuk di Stasiun Halim ini kita bisa lanjut menggunakan moda transportasi umum yaitu LRT ataupun yang lain ya. Kelihatannya taksi dan lain-lain, teman-teman. Karena kita mau naik LRT, di sini tuh ada jadwalnya ya. Halim Dukuh Atas itu terakhir 1929, Halim Jatimulya paling akhir 2027. Berarti kita dari Halim sini akan menuju ke Sudirman. Sudirman mana, bro? Dukuh Atas ya? Ya. Berarti mentok ya? Sampai tujuan akhir. Jadi untuk LRT itu ada 2 rute, Dukuh Atas Jatimulya, Dukuh Atas Harjamukti. Dan ada juga LRT yang berada di daerah sana, Velodrome ya, Velodrome sampai ke Kelapa Gading. Nah, ini yang rute ini, teman-teman. Oke, kita menuju ke Dukuh Atas, mentok ya, let's go. Nah, ini penampakan dari bangunan Stasiun Halim, gede banget. Memang ciri khas dari stasiun-stasiun untuk kereta cepat di China juga, teman-teman. Kita menuju ke sini untuk menuju atau melanjutkan perjalanan menggunakan LRT. Ini masih kotor banget ya. Kayak masih agak berdebu, dan di sini masih ada kayak pembangunan renovasi seperti itu, teman-teman. Ramai banget untuk di loket LRT-nya, teman-teman. Dan di sini juga ada vending machine-nya. Tapi hanya bisa digunakan untuk cek saldo sama aktivasi kartu. Kalau nggak salah ini bisa pakai e-money sama kartu multitrip dari KCI. Nah, taruh sini. Nah, di dalam. Buka. Nih. Mas, diceknya gimana tuh? Oh, 33.000. Oh, bisa langsung kayak gitu ya? Nama aplikasinya Si Akses. Oke, terima kasih. Kita ngantri ke loket. Beli kartu lagi, Mas? Iya, kelihatannya buat koleksi kelihatannya. Buat koleksi? Nggak jelas sekali, Mas. MRT udah punya, komuter lain KRL udah punya, ini LRT belum punya nih. Kita lihat aja seperti apa. Semoga berbeda kartunya. Saya berdoanya semoga sama sih. Nah, tuh beda tuh. Oke, ini kita udah masuk dan kita menunggu keberangkatan LRT. Katanya sih 6 menit lagi. Dan bentuk tiketnya seperti ini, teman-teman. Kartunya. Ini ada kereta lokomotif, ini ada kereta bandara, KRL dan KRL. 45.000. Ini KMT sih bentuknya. Bukannya khusus LRT, KMT, man. Emang skinnya beda doang. Iya, tapi bagus nih untuk koleksi, mantap. Dan platform Squidward mohon segera keluar dari cek tersebut pada saat pintu menutup. Dan keselamatan Anda hingga terjebak kereta Jakarta. Terima kasih. Attention please. Those back in the train doors and platform Squidward. Oke, ini pertama kali naik kereta LRT di Jakarta, teman-teman. Ini agak ribet ya, agak naik turun seperti itu, dan ada gap antar peron sama keretanya. Oke, penuh, ramai banget. Ramai banget, bro. Ini sekitar pukul 11:26, kita sudah tiba di tujuan akhir ataupun terminus dari LRT Jabodebek ini, yaitu sampai ke stasiun Dukuh Atas. Jadi dari Dukuh Atas ini ada menuju ke Bekasi Line sama menuju ke Cibubur, teman-teman. Oke. Yang turun di sini ramai banget ya. Dan untuk Dukuh Atas ini itu terintegrasi menuju ke stasiun Sudirman.
Nah, stasiun Sudirman itu ada MRT, ada KRL, dan ada kereta bandara menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, teman-teman. Jadi terintegrasi banyak banget nih. Nah, ini dia nih, terintegrasi sama KRL, MRT, Transjakarta, dan bahkan kereta bandara. Berarti kita keluar menuju ke arah sana, teman-teman. Ini saya sudah tiba di stasiun Duku Atas setelah naik kereta cepat. Terus lanjut naik LRT, pokoknya muter-muter tadi. Sungguh perjalanan yang seru, akhirnya dapat pengalaman baru. Udah tahu tata cara naik kereta cepat seperti apa. Ya udahlah, seperti itulah. Jadi bisa jadi sumber informasi atau gambaran kepada teman-teman ingin naik kereta cepat dari Padalarang atau naik dari Tegaluar. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta cepat Indonesia China, kereta cepat Jakarta Bandung Wus yes. Dari Tegaluar menuju ke Halim secara full trip. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!